Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazik Datulamban dari kelas 11 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu dosa terbesar yang merusak masyarakat, menghancurkan keadilan, dan menutup pintu keberkahan, yaitu perbuatan korupsi. Korupsi bukan sekedar mengambil harta yang bukan milik kita, tetapi mencuri hak masyarakat, menghilangkan kesempatan orang lain, dan merusak kepercayaan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mengambil harta orang lain tanpa hak adalah perbuatan keji yang dibenci Allah. Korupsi adalah penyakit sosial yang menghancurkan kehidupan banyak orang. Satu tindakan mengambil uang negara dapat menghentikan pendidikan anak-anak, merampas hak kesehatan masyarakat, dan membuat rakyat miskin semakin menderita. Korupsi merusak keadilan. Ketika uang dan jabatan bisa membeli segalanya, maka suara rakyat tidak lagi berarti. Kejujuran menjadi barang langka. Banyak koruptor berawal dari niat kecil. Mereka mengatakan hanya sedikit saja, tidak ada yang tahu. Korupsi bukan hanya soal angka dan uang yang berpindah tangan. Di balik setiap rupiah yang dicuri, ada anak yang kehilangan kesempatan sekolah. Ada orang yang sakit, tidak bisa dirawat, dan ada rakyat yang harus bertahan hidup dalam kesulitan. Ketika dana pendidikan diselewengkan, maka hilanglah buku, hilanglah fasilitas belajar, dan hilanglah masa depan generasi bangsa. Dan ketika dana kesehatan dikorupsi, maka manusia mati bukan karena penyakit, tetapi karena keserakahan manusia. Korupsi juga mematikan kepercayaan. Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada pemimpin, maka hancurlah tatanan negara. Karena bangsa yang besar bukan hanya butuh kekayaan, tetapi membutuhkan kejujuran. Sebuah negara tidak runtuh karena musuh dari luar, tetapi karena rusaknya moral dari dalam. Dan korupsi adalah penyakit yang perlahan memakan tubuh bangsa sampai melemah dan jatuh. Dalam Islam, setiap harta yang haram akan menjadi api di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang haram, karena harta haram hanya menghasilkan kegelisahan dan kemurkaan Allah. Banyak orang mengejar kekayaan dengan cara curang, tetapi lupa bahwa rezeki yang halal, meskipun sedikit, jauh lebih menenangkan dibanding kekayaan haram yang membawa kehancuran. Kita mungkin tidak bisa mengubah seluruh negeri sekaligus, tetapi kita bisa memulai dari diri sendiri dengan berkata jujur, menolak kecurangan sekecil apapun, dan menjaga amanah yang dititipkan Allah kepada kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hati yang bersih dan perbuatan kecil yang ikhlas. Bayangkan jika suatu hari kita berdiri di hadapan Allah dan ditanya dari mana hartamu diperoleh dan untuk apa ia digunakan. Tidak ada satupun alasan yang bisa menyelamatkan kita dari pengadilannya. Mari kita doakan bangsa ini terbebas dari korupsi, dan semoga kita termasuk orang yang menjaga amanah dan menjadi cahaya kebaikan bagi sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.